Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Zertika dengan NIM 21016123 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia yang judulnya Model Pembelajaran Berbasis Proyek. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Yulianti Rasid, SPD, MPD. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, pengertian pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project based learning juga diartikan sebagai model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Yang kedua, karakteristik model project-based learning. Pendekatan pembelajaran yang memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. 2. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atau permasalahan atau tantangan yang diajukan tadi. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atau aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Dan yang terakhir, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran berbasis proyek. Tujuan project berbasis learning, setiap model pembelajaran pasti memiliki tujuan dalam penerapannya. Adapun tujuannya yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan permasalahan proyek. Yang kedua, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif. Yang terakhir, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyeknya. Yang keempat, mungkin muncul pertanyaan, kapan model project based learning dapat diterapkan di dalam perkuliahan atau di sekolah? Jawabannya, model pembelajaran ini dapat digunakan ketika pendidik ingin mengkondisikan pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik memiliki pengalaman belajar yang lebih menarik dan menghasilkan sebuah karya berdasarkan permasalahan nyata atau kontekstual yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran ini juga dapat digunakan ketika pendidik ingin lebih menekankan pada keterampilan sains, yaitu pada kegiatan mengamati, menggunakan alat dan bahan, menginterpretasikan, merencanakan proyek, dan lainnya. Pembelajaran project-based learning dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pendidik harus terampil mengidentifikasi kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan. Yang kedua, pendidik mampu memilih materi atau topik-topik yang akan dijadikan tema proyeknya. Yang ketiga, pendidik harus terampil menumbuhkan motivasi peserta didik dalam mengerjakan proyek. Yang terakhir, adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup. Pendidik harus melihat kesesuaian waktu proyek dengan kalender akademik sehingga kegiatan proyek memungkinkan akan dilakukan. Yang kelima, langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek. Menurut Rice dalam Melestari 2015, langkah-langkah model pembelajaran proyek sebagai berikut. Yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Yang kedua, merancangkan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Yang keempat, waktu yang ada atau waktu yang tersedia. Yang kelima, mengawasi jalannya proyek. Yang keenam, penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Yang terakhir, evaluasi tentang proyek tersebut. 6. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. Ada 5, yaitu prinsip sentralistis, prinsip pertanyaan pendorong, prinsip investigasi konstruktif, prinsip otonomi, dan prinsip realistis. Yang terakhir atau 7, keuntungan dan kelemahan pembelajaran berbasis proyek. Menurut Morrison pada tahun 1997, beberapa keuntungan dari pembelajaran berbasis proyek antara lain meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, keterampilan siswa untuk mencari dan mendapatkan informasi akan meningkat, siswa mampu kerja kelompok dalam proyek dan mempraktikkan keterampilan komunikasinya. Yang terakhir, siswa mampu mempraktikkan keterampilan dalam mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas.
Selain keuntungan, tentunya ada kelemahan dari pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, membutuhkan biaya yang sangat banyak. Yang ketiga, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Banyaknya peralatan yang harus disediakan, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Dan ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran berbasis proyek. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada PowerPoint yang telah tertera. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.